Selamat malam Bapak Sunarwijaya dan selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 13 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai pengauditan internal, di mana materi yang akan kami bawakan yaitu gejala dan kontrol kecurangan manajemen. Sebelum kami memulai ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Madia Riani, absen 15, dan yang kedua, Gede Indra Sudarmawan, absen 17. Baik, saya langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai kecurangan atau fraud dalam perusahaan. Dalam akuntansi, dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kekeliruan atau error yang mengandung unsur ketidaksengajaan dan kecurangan atau fraud yang biasanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain. Terjadinya suatu fraud disebabkan oleh beberapa alasan dan faktor yang mempengaruhinya. Positioning. Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Yang kedua yaitu intelijensi dan creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Yang ketiga yaitu confident atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Yang keempat yaitu coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Yang kelima yaitu deceit. Kemampuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Yang keenam yaitu stres. Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Selanjutnya ada lingkungan kecurangan dalam perusahaan. Yang pertama itu ada kecurangan pegawai atau employee fraud. Sebagian besar pelaku fraud dalam perusahaan adalah pegawai yang seringkali merupakan orang kepercayaan atau orang terdekat. Yang kedua yaitu kecurangan manajemen atau manajemen fraud. Kecurangan manajemen atau manajemen fraud adalah kecurangan laporan keuangan yang dilakukan pihak manajemen dengan tujuan untuk menipu investor. Yang ketiga, kecurangan pihak ketiga atau third parties fraud. Third parties fraud adalah kecurangan pihak ketiga merupakan kecurangan yang sering dilakukan pihak di luar perusahaan seperti supplier. Baik, materi yang kedua yaitu pencegahan deteksi dan pelaporan kecurangan. Pencegahan. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilakukan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut. Yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Dan yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah integrity risk, yaitu risiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan,
tindakan ilegal atau tindakan penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia usaha atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya risiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan untuk menangkal terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya. Baik, materi yang ketiga yaitu proses pengauditan kecurangan cyber. Yang pertama, bekerja sama dengan manajemen dan dewan direksi untuk mengembangkan strategi dan kebijakan cyber security. Yang kedua, mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko cyber security ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, mengakui bahwa risiko cyber security tidak hanya bersifat eksternal, menilai dan mengurangi ancaman potensial yang dapat timbul dari tindakan karyawan atau mitra bisnis. Yang keempat, pastikan risiko cyber security terintegrasi secara formal ke dalam rencana audit. Yang kelima, memperluas hubungan dengan komite audit dan dewan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang cyber security dan memastikan bahwa dewan direksi tetap terlibat dalam masalah cyber security dan mengetahui perusahaan sifat risiko cyber security. Yang keenam, kembangkan pemahaman tentang bagaimana teknologi dan tren yang muncul dapat mempengaruhi perusahaan dan profil risiko cyber security. Yang ketujuh, mengevaluasi program cyber security organisasi terhadap cyber security framework. Yang kedelapan, carilah kesempatan untuk mengkomunikasikan kepada manajemen bahwa sehubungan dengan cyber security. Yang kesembilan, tekankan bahwa kontrol cyber security dan cyber incident response harus menjadi prioritas manajemen puncak. Dan yang terakhir, mengkaji setiap staf IT atau audit dan kekurangan sumber daya serta kurangnya teknologi atau alat pendukung. Baik, materi yang selanjutnya, yang keempat, yaitu program audit untuk memeriksa kecurangan. Ada beberapa program yang digunakan untuk memeriksa dan mengungkapkan adanya tindakan kecurangan atau fraud, yaitu yang pertama, penggunaan teknik-teknik pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Ada 7 langkah pemeriksaan laporan keuangan ini, yaitu yang pertama, memeriksa fisik dan mengamati. Yang kedua, meminta informasi dan konfirmasi. Yang ketiga, memeriksa dokumen. Yang keempat, review analytical. Yang kelima, analisis vertikal dan horizontal. Yang keenam, analisis regresi dan tren. Dan yang terakhir, membandingkan data keuangan atau komparasi. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknik perpajakan. Teknik perpajakan biasa digunakan dalam pemeriksaan kejahatan terorganisir dan penyeludupan pajak penghasilan. Yang ketiga, penelusuran jejak-jejak arus uang. Penelusuran jejak-jejak arus uang ini lebih dikenal dengan istilah flow of money. Yang keempat, penerapan teknik analisis hukum. Dalam hal ini, akuntansi forensik harus mempunyai pemahaman tentang hukum pembuktian sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang kelima, pemanfaatan teknik audit investigatif dalam pengadaan barang. Pemeriksaan pengadaan barang ini merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa dana publik dibelanjakan dengan baik guna meningkatkan efektivitas operasional serta sesuai peruntukannya. Yang keenam yaitu penggunaan teknik interogasi. Teknik interogasi ini dilakukan secara persuasif. Akuntan biasanya menggunakan teknik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan.
Yang ketujuh, penggunaan undercover operation. Undercover operation adalah suatu kegiatan yang berupaya mengembangkan barang bukti secara langsung dari pelaku kecurangan dengan menggunakan samaran atau tipuan. Yang kedelapan, pemanfaatan whistleblower. Whistleblower diterjemahkan secara harfiah dengan istilah penipuan peluit. Maknanya adalah orang yang mengetahui adanya bahaya atau ancaman dan berusaha menarik perhatian dengan meniup fluidnya. Materi yang kelima yaitu kontrol minimum audit. AICPA mengeluarkan Statement of Auditing Standard atau SAS nomor 1 yang membagi pengendalian internal menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama, administratif control atau pengendalian administratif meliputi tetapi tidak dibatasi pada rencana organisasi, prosedur-prosedur, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan proses otorisasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, auditing control atau pengendalian akuntansi yang meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan. Yang keenam yaitu kecurangan manajemen. Kecurangan manajemen memerlukan pertimbangan. Ia merupakan suatu bentuk kecurangan yang mempunyai arti lebih sempit dari penggelapan, kecurangan, dan pencurian. Mencakup semua bentuk penipuan yang dipraktikkan manajer untuk menguntungkan diri mereka terhadap kerugian perusahaan, penipuan oleh manajer yang merupakan orang yang dalam posisi kekuasaan dan kepercayaan sering dibicarakan. Akibat yang timbul oleh kecurangan manajemen adalah keguncangan baik dalam biaya rupiah maupun pengaruh dalam pengorbanan penggelapan atau white collar crime dalam merobohkan bisnis di mana penggelapan bekerja. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kecurangan manajemen. Yang pertama, suatu perjanjian palsu dari fakta material atau dalam kasus tertentu. Yang kedua, keinginan melakukan suatu tindakan yang salah atau untuk mencapai suatu tujuan yang tidak konsisten dengan peraturan atau kebijakan publik. Yang ketiga, menyamar suatu tujuan melalui pemalsuan dan kesalahan representasi untuk melakukan suatu rencana. Yang keempat, kepercayaan pelanggaran terhadap kelalaian atau ketidaktelitian dari korban. Yang kelima, penyembunyian dari kejahatan. Materi yang ketujuh yaitu pengendalian atau kontrol terhadap kecurangan manajemen. Landasan atau dasar dalam struktur yang dirancang untuk mengendalikan kecurangan manajemen adalah lingkungan yang diciptakan oleh pembuat keputusan organisasi, yaitu meliputi yang pertama mengadakan standar-standar anggaran dan statistikal, serta investigasi semua penyimpangan dan material. Yang kedua, menggunakan teknik kuantitatif dan analitikal untuk menyoroti perilaku yang menyimpang dan kebiasaan. Yang ketiga, membandingkan performa dengan norma-norma industri. Demikian halnya dengan performa dalam pusat biaya yang dapat dibandingkan dalam organisasi. Yang keempat, mengidentifikasi indikator proses yang kritikal seperti kerugian dalam produk. Yang kelima, secara teliti menganalisa performa yang tampaknya terlalu baik. Demikian halnya terhadap performa yang tidak memenuhi standar. Dan yang keenam, mengadakan suatu departemen audit yang profesional. Materi yang kedelapan yaitu pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan fraud Pentagon Framework. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fraud Pentagon dalam pendeteksian kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target keuangan, sifat industri, dan penggantian auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, ketidakefektifan pengawasan, rasionalisasi, pergantian direksi, dan jumlah foto CEO tidak berpengaruh pada kecurangan laporan keuangan.
Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila pada penyampaian materi ada kekurangan ataupun kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan juga perhatian dari Bapak Sunarwijaya dan rekan-rekan semuanya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.